Namun, keanehan terjadi saat mereka ingin ke puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang melihat channel ini diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di cerita horor. Di sini saya akan menceritakan kisah menyeramkan yang dialami oleh Putri saat pendakiannya ke Gunung Gede. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, share video ini agar banyak orang tahu tentang keberadaan channel ini. Oke, kita lanjut ke cerita. Berawal pada saat Putri dan teman-temannya mendaki ke Gunung Gede via Gunung Putri. Pada pukul 7 mereka berangkat dari base camp Gunung Putri dengan target mereka sampai di Surya Kencana, yaitu lembah yang sangat indah di Gunung Gede yang terkenal dengan bunga edelweisnya yang sangat cantik. Pada saat perjalanan ke Surya Kencana, mereka tidak merasakan hal-hal janggal atau aneh saat berada dalam perjalanan. Hingga mereka sampai di Surya Kencana, mereka memutuskan untuk membangun tenda di sana. Setelah itu, mereka tidur dengan ingin melanjutkan ke puncak esok pagi. Setelah hari berganti, disinilah mulai terjadi keanehan dan kejanggalan yang sangat menyeramkan. Pada pukul 3 dini hari, mereka semua pun terbangun dan melanjutkan perjalanannya ke puncak dengan tenda ditinggalkan di lembah Surya Kencana. Akhirnya mereka berjalan menuju puncak. Namun, keanehan terjadi saat mereka ingin ke puncak. Putri yang merasa bahwa perjalanan ini sangat lama, sangat panjang. Namun Putri pun optimis bahwa mereka harus sampai ke puncak. Namun setelah berapa lama, Putri dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke tendanya yang ada di Surya Kencana. Pada pukul 13.30, mereka memutuskan untuk turun ke Surya Kencana. Pada saat turun ini, mereka bertemu dengan pendaki lainnya, 3 orang yang sedang membopong atau menggendong temannya yang cedera. Yang cedera ini bernama Vina. Akhirnya, karena rasa peduli yang sangat besar antara sesama pendaki, Putri pun memutuskan untuk bergabung dengan rombongan tersebut untuk turun ke Surya Kencana. Akhirnya mereka turun dan sampai di Surya Kencana. Putri dan teman-temannya pun akhirnya segera merapikan barang-barangnya, termasuk tendanya, dan langsung ikut turun bersama rombongan yang membawa Vina tersebut. Tapi sebelum saat Putri dan teman-temannya bertemu dengan 3 orang itu tadi, Putri dan teman-temannya sempat menunggu
dan menghubungi para ranger untuk segera mengevakuasi Vina. Namun para ranger pun tak kunjung datang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk turun bersama itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun bersama. Namun sesampainya mereka di bawah pos 3, hujan deras pun datang bercampur petir, dan juga suasana malam yang mulai datang. Hal itu membuat suasana menjadi sangat mencekam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan memasang tenda dan semua perlengkapan agar mereka tidak terkena hipo. Akhirnya mereka berteduh di situ sambil duduk-duduk dan berbicara supaya mengalihkan perhatian Vina yang sedari tadi tatapannya kosong, seakan-akan ia kemasukan. Namun apa daya, hal yang sudah dilakukan mereka dengan mengalihkan perhatian para atau Vina, malah temannya Putri kemasukan. Ia menangis sejati-jatinya, seperti suara menangis yang sangat kencang, hingga membuat teman-temannya takut karena matanya pun sambil melotot. Akhirnya mereka pun membacakan doa sekuat mungkin dan sekeras mungkin, dengan harapan mereka akan segera sadar. Akhirnya tak selang lama Dinda sekaligus Vina sadarkan diri. Akhirnya mereka, Vina dan Dinda, bilang jika ingin segera pulang. Oke, tapi sebelum si Dinda kerasukan, Vina sempat sadar, namun kembali tatapannya kosong lagi. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Setelah itu Putri pun bilang, iya udah, jangan nangis, kita habis ini lanjut kok kalau hujannya sudah berhenti. Setelah itu tak lama kemudian Vina pun cekikikan lagi, dan hujan semakin deras, petir seperti menyambut satu sama lain, dan tenda mereka pun seperti digoyang-goyangkan. Akhirnya mereka berdoa lagi dan hujan pun reda. Dinda yang sudah tidak apa-apa memutuskan untuk turun ke base camp karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya tim dibagi menjadi 2, yaitu tim yang pertama yang turun ke bawah untuk membawa Vina agar untuk bisa segera ditangani, dan satu lagi timnya Putri, Dinda dan teman-temannya yang ada di belakang rombongan Vina. Ketika ia turun, sesampainya mereka sebelum pos 2, Vina pun seperti dihantam oleh benda mirip bola basket, sehingga hal itu membuat Putri tak sadarkan diri. Setelah itu teman-temannya membangunkan Vina atau membangunkan Putri
yang tak sadarkan diri, dan putri pun terbangun dan terkejut melihat semua atau orang yang sedang membangunkannya berukuran lebih besar daripada dia. Ia pun teriak sejadi-jadinya, dan tak lama kemudian ia pun tersadar. Tapi ia terkejut lagi dan mendengarkan suara seperti batu dilemparkan di atas pos 2. Tak lama kemudian temannya yang satu lagi atau teman yang di sebelahnya putri kejang-kejang seperti menunjukkan gejala hipotermia, tapi sambil cekikikan. Akhirnya mereka pun berdoa, dan untungnya salah satu dari mereka mengetahui cara untuk menyembuhkan orang yang kemasukan. Akhirnya disembuhkan oleh orang tersebut, dan akhirnya mereka pun turun, tapi kejadian belum usai. Saat mereka turun, mereka seakan-akan diawasi oleh beberapa sesosok yang ada di sana. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di base camp. Dan ada satu lagi hal yang belum saya ceritakan. Sebelumnya, kalian tahu temannya putri tadi yang kesurupan, yang kejang-kejang, itu kata orang yang bisa menyembuhinya, sosoknya itu tadi disiram oleh air panas karena sosoknya itu takut dengan air panas. Ya, akhirnya selang beberapa lama, akhirnya temannya tersebut mulai sadar, dan mereka di base camp aman-aman saja. Tapi kalian ingat Vina kan, yang tadi yang sedari tadi tatapannya kosong, yang semuanya berawal dari dia keanehan atau kejanggalan yang terjadi. Ternyata Vina ini ditinggal atau ditelantarkan oleh teman-temannya saat mendaki. Karena itulah dia mendapatkan hantaman demi hantaman kejadian mistis, dan juga karena mental dan fisiknya yang sedang down karena cuaca dan hal-hal tersebut. Akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti tadi. Jadi untuk kalian yang mendaki ke gunung atau kemana-mana, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan atau telantarkan teman kalian. Jika kalian ingin naik bersama, kalian pun harus pulang bersama. Oke guys, sekian cerita horor kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like and share video ini, agar saya bisa membuat konten yang lebih menarik. Oke guys, sampai ketemu di cerita horor berikutnya.